Ya, halo Shalom, selamat siang, selamat sore, selamat malam, subuh mungkin ya buat saat ini teman-teman semua yang nonton saya di Facebook atau di Instagram ya. Kali ini kesempatan kali ini saya Johan Sugandi, senang sekali bisa menjumpai Anda lagi 10 menit aja teman-teman. Nggak lama-lama, tonton sampai habis, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi buat kita semua teman-teman gitu ya. Dan hari ini bagaimana dengan kabar Anda ya? Saya berdoa buat Anda kiranya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungannya selalu senantiasa menyertai kita semua. Dan saya mengingatkan buat Anda semua teman-teman ya, apapun masalahmu hari-hari ini, apapun pergumulanmu, apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini, ingatlah bahwa kita punya Bapa di surga yang sayang sama kita semua. Bapa yang selalu menjadi penyedia, Bapa yang sangat mencintai kita tanpa syarat, anugerahnya selalu tersedia bagi kita ketika kita datang kepada Dia. Teman-teman, Bapa yang sangat peduli akan kehidupanmu, pergumulanmu, apapun yang sedang kau hadapi teman-teman gitu ya. Bapa yang baik teman-teman gitu ya. Dan hari ini teman-teman saya mau cerita apa gitu ya. Hari ini saya ingin cerita lagi ya, tentang hati Bapa teman-teman. Nah, kalau Anda pernah nonton video-video saya sebelumnya gitu ya, saya pernah bahas tentang saya kasih judul ya, tentang topiknya mengampuni gitu ya. Anda bisa tonton video-video saya sebelumnya, saya kasih judul itu tentang mengampuni gitu ya. Temanya itu saya bahas di sana, bicara tentang pengalaman saya di rumah dengan papa saya di rumah ya. Saya bisa mengampuni papa saya gitu ya. Saya sempat cerita di sana ya, secara lengkapnya Anda bisa tonton, tapi saya akan ulang sedikit di sini saja ya, biar Anda dapat gambaran apa yang mau saya bahas hari ini gitu ya teman-teman ya. Saya punya figur bapak yang rusak teman-teman, figur bapak di rumah, seorang ayah di rumah yang rusak ya, yang tidak seharusnya, yang tidak semestinya. Seorang papa yang harusnya sayang sama anaknya, peduli sama anaknya gitu ya, cinta tanpa syarat, tulus gitu mengasihi anaknya, tapi tidak demikian dengan hidup saya. Saya melihat papa saya di rumah orang yang egois, orang yang memenang sendiri, orang yang kasar gitu ya, maunya suka-suka sendiri, nggak boleh disalahin gitu ya, pokoknya maunya suka-sukanya dia aja gitu ya. Tapi sampai satu kali teman-teman saya kenal Yesus, hidup saya berubah, akhirnya saya bisa mengalami kasih Bapa di surga, dan saya bisa mengampuni papa saya di rumah. Akhirnya saya bisa berdamai dengan papa saya teman-teman ya. Dan singkat cerita teman-teman, puji Tuhan, akhirnya di ujung akhir hidup papa saya, 2 jam sebelum dia meninggal, dia akhirnya kenal Yesus. Dia buka hatinya untuk mengenal Bapa di surga, yaitu Yesus dalam hidupnya di 2 jam sebelum dia meninggal. Bersyukur saja sama Tuhan, dia sudah bersama dengan Tuhan hari ini gitu ya, sudah dipanggil Tuhan teman-teman ya. Bersyukur saja bisa lewati itu semua gitu ya. Dan waktu saya mengenal Bapa di surga gitu ya, saya waktu mengenal kasih Yesus dalam hidup saya, pertama kali saya buka hati saya buat Yesus itu sudah cukup lama gitu ya. Waktu masa-masa sekolah udah cukup lama banget sebenarnya gitu ya. Tapi di situ saya pertama kali belajar mengenal Allah itu, mengenal Yesus itu dengan Bapa teman-teman, figur Bapa di surga yang sayang sama saya, Bapa yang sangat mengasihi hidup saya. Oh, saya punya Bapa ya di surga ya, yang sayang sama saya. Sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tapi Bapa di surga, Tuhan menyambut aku gitu ya, kata Daud gitu ya. Ini juga terjadi dengan hidup saya teman-teman ya. Tuhan mengasihi hidup saya, Bapa di surga menyambut hidupku ya. Bapa di surga sangat sayang sama hidupku. Akhirnya saya bisa mengenal kasih Bapa dengan benar teman-teman ya. Dan kasih itu sudah tinggal dalam hidup saya hari ini gitu ya. Saya mau cerita betapa Bapa itu mengasihi hidup kita semua teman-teman gitu ya. Kenapa sih, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih orang Kristen kalau sebut Tuhannya itu Bapa gitu ya? Kenapa panggil Allahnya itu Bapa gitu ya? Bapa gitu ya, Bapa, Aba ya, Bapa gitu ya. Kenapa sih orang Kristen panggil Tuhan itu Bapa? Bapa itu bicara tentang kedekatan, keintiman, kemesraan gitu ya. Betapa intim dekatnya seorang anak kepada bapaknya gitu. Kalau Anda punya anak, pasti sayang dong sama anak Anda gitu ya. Anda mengasihi anak Anda sekalipun dia salah, tetap Anda sayang sama dia gitu. Sekalipun dia pernah berbuat kesalahan, Anda tetap mungkin mengampuni dia, memaafin dia, tetap dipeluk gitu ya, tetap disayang, pengen ngobrol sama dia, selalu pengen anak Anda bisa curhat sama Anda, bisa dekat dengan Anda. Senang dong kalau begitu ya. Seorang ayah pasti sayang sama anaknya, demikian tulus mengasihi anaknya, ingin membesarkan anaknya. Kalau Anda sudah kenal Tuhan, ya sudah kenal kebenaran, pimpin anak-anak Anda untuk takut akan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar juga dalam hidupnya, sampai dia bisa memutuskan keputusannya sendiri untuk mengiring Tuhan dalam hidupnya teman-teman. Dalam keputusan apapun juga Anda bisa pimpin dia, tuntun dia, mengarahkan dia. Itu baru seorang figur ayah yang benar gitu ya teman-teman ya. Tapi
kita sebut Tuhan Bapa di surga gitu ya. Iblis tahu rahasia ini. Iblis gak suka seorang anak Tuhan kenal Bapaknya dengan benar di surga gitu ya. Dia gak mau, iblis gak suka teman-teman. Dia tahu, wah, ini bahaya nih kalau seorang anak manusia bisa menyebut Tuhan Bapaknya begitu dekatnya dengan Bapaknya di surga. Bahaya nih. Iblis ngerti rahasia ini. Iblis akhirnya bikin kekacauan di dunia ini ya, dengan merusak figur Bapak. Seorang figur ayah di rumah itu dirusak sama iblis. Ketika seorang menyebut, kita sering nyanyi, seperti Bapa sayang anaknya gitu ya. Bapak sayang sama anaknya. Kagak, bapak gue di rumah kagak begitu. Papa gue di rumah gak pernah sayang sama gue. Yang keingetan kita ketika kita nyanyi gitu, seperti bapak sayang sama anaknya. Yang keingetan papa kita di rumah, teman-teman gitu ya. Papa gue gak pernah sayang sama gue gitu ya. Demikianlah kau menuntun langkahku. Bapak gue di rumah gak pernah nuntun gue, gak pernah bimbing gue, gak pernah nasihatin gue, gak pernah tuh begitu gitu ya. Yang keingetan bapak kita di rumah lagi gitu, ketika kita menyebut dia bapak gitu ya. Kau jadikanku biji matamu gitu ya. Kita disayang buat sama bapak kita di surga, tapi bapak di rumah gue kagak begitu gitu ya. Kau berikan semua yang ada padamu. Bayangkan, bapak di surga memberikan semua yang ada padanya kepada kita, anak-anaknya, teman-teman. Kita ahli warisnya, kita yang berhak menerima ahli waris sebagai seorang anaknya, teman, dari bapak kita di surga. Dia berikan semua buat kita, teman-teman gitu ya. Tapi yang keingetan ketika kita nyanyi begitu, yang keingetan di rumah, bapak gue pelit gitu ya. Bapak gue gak pernah beri sesuatu sama gue, terlalu pelit sama hidup gue gitu ya. Gak pernah tuh memberi sesuatu yang ada bersyarat gitu ya. Tuh sebenarnya yang keingetan bapak kita di rumah gitu ya. Figur bapak di rumah kita hancur berantakan ketika kita menyebut Tuhan sebagai Bapak. Yang keingetan bapak kita di rumah, bapak gue gak kayak begitu, aduh gak bisa gue begitu, bapak gue bohong. Kita ragu-ragu. Berapa banyak anak Tuhan seringkali, teman-teman, meragukan janji Tuhan, sulit percaya sama janji Tuhan. Kenapa? Mungkin dia punya pengalaman di rumahnya dengan papanya. Papaku sering ingkar janji. Akhirnya teman-teman, ketika dia menyebut Tuhan Bapa di surga itu tidak pernah ingkar janji. Begitu banyak janji firman Tuhan dalam hidup kita dan buat anak-anaknya, teman-teman. Firman Bapa buat kita semua. Tapi betapa banyak anak Tuhan yang meragukan, sulit sekali percaya sama janji Tuhan. Yang dipikir, aduh, bapak gue di rumah suka ingkar janji, bagaimana mungkin gue bisa percaya sama bapak gue di surga. Padahal bapak gue di surga, padahal bapak kita di surga, teman-teman, tidak pernah ingkar janji akan firmannya ya dan amin. Betapa banyak anak Tuhan seringkali meragukan janji Tuhan, sulit mengalami kemenangan dalam hidupnya, sulit mengalami kasih Bapa, akhirnya memilih jalannya sendiri. Berapa banyak para wanita memilih figur seorang lelaki-laki di pinggir jalan, laki-laki hidung belang yang bisa bayar dia lebih mahal gitu ya. Berapa banyak orang yang begitu, teman. Kenapa? Karena kehilangan figur Bapa. Seorang anak suka berontak gitu ya, menjadi liar ya, menjadi gak karu-karuan hidupnya, teman-teman. Terikat ini dan terikat itu, berantakan hidupnya. Kenapa? Karena figur papanya mungkin kawin cerai, papanya lari sini lari sono, pergi ninggalin orang tua, ninggalin ibunya dan sebagainya, teman-teman. Pisah, mungkin dia tidak mendapatkan figur ayah yang benar di rumahnya. Figur bapak menjadi rusak, teman-teman. Kita jadi sulit mengalami kasih bapak di surga kita. Waktu kita menyebut dia bapak, yang keingetan bapak kita di rumah, nggak kayak begitu tuh bapak gue gitu ya. Yang keingetan gitu. Tapi Tuhan baik sama kita. Dia sayang sama kita. Dia mengerti hatimu dan hatiku, teman. Dia ngerti perasaan, pikiranmu. Dia ngerti betul. Dia ingin engkau pulih agar engkau bisa mengenal Bapa di surga dengan benar, teman-teman. Dia pengen teman-teman kita bisa mengenal Bapa di surga dengan benar. Dia Bapa itu bisa ada kedekatan kita. Bapa di surga pengen banget kita dekat dengan dia, punya hubungan yang intim setiap hari dengan Bapa di surga. Kita tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Kita menjadi orang yang percaya diri, percaya bahwa Bapa selalu bersama denganku. Masalah boleh ada, tapi Bapa di sampingku, dampingin aku gitu. Kita percaya betul Bapa selalu sayang sama hidup kita, gak pernah tinggalin kita. Masalah boleh datang, sekalipun itu sulit, kelihatannya berat, tapi Bapa ada bersama denganku. Kita jadi meragukan, teman-teman. Bapak ingin pulih, teman-teman. Ya, Bapak di surga ingin kita pulih agar kita punya hubungan yang baik dengan Bapak kita di surga. Kita punya pengenalan yang benar dengan Bapak kita di surga. Dia ingin pulih. Dia ingin memulihkan hubungan seorang ayah sama seorang anaknya gitu ya. Dia pengen pulih, teman-teman ya. Teman-teman, bagaimana cara pulihnya gitu ya? Yang pertama, teman-teman, dari pengalaman saya ya, apa yang saya alami dalam hidup saya. Yang pertama, teman-teman, engkau harus punya hubungan yang baik dengan Bapamu yang di surga. Keintiman dengan Bapamu di surga.
surga. Bergaul dengan firman-Nya setiap hari. Kenali Dia. Pertama kali kita kenal Tuhan, kenali Dia sebagai Bapa yang sangat mengasihi hidupmu. Bapa itu peduli sama hidupmu. Bapa tidak pernah tinggalmu, tidak pernah ingkar janji firman-Nya. Kita percaya sepenuh hidup kita. Kita pun gak takut menyerahkan hidup kita sama Dia. Bergaul karib dengan Bapa, punya keintiman dengan Bapa di surga setiap hari, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kalau kau punya masalah figur Bapa di rumahmu, mungkin kau punya ayah yang salah di rumah, figur Bapa yang tidak seharusnya, engkau harus ampuni ayahmu di rumah, ya. Kau harus ampuni papamu di rumah. Kesalahannya kau harus belajar terima dia. Sekalipun dia sudah buat salah, orang tua bisa buat salah, tapi kau harus tetap ampuni dia, tetap harus hormati dan tetap mengasihi hidup dia, tetap cintai dia, teman-teman, ya. Sejak saat itu, teman-teman, hubungan saya pulih. Akhirnya saya bisa kenal Bapa di surga dengan benar. Saya beres, saya bersyukur hari ini. Tuhan Yesus berkati. Selesai.